diharamkan jasadnya dari api neraka. Buah mangga baru dipetik tapi sayang masih muda-muda. Semoga puasa kita lebih baik dari tahun yang sudah-sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillah. Agak sedikit lemes ya, Kak. Iya nih kita. Karena di bulan puasa ya. Alhamdulillah ini kita lemes semangat dari pagi belum makan. Oh ya iyalah. Kan di bulan puasa. Puasa kan? Iya, ya puasa lah. Oh puasa. Gitu. Alhamdulillah kali ini kita memasuki podcast ke episode ke-12 di Ceku Cerita Kehidupan. Nah kali ini aku bersama panggilannya apa nih? Nama asli Asmawi Sueb. Asmawi Sueb. Asmawi Sueb. Sunda banget kayaknya ya? Ya, Betawi Sunda kita. Oh Betawi Sunda. Terus panggilannya? Panggilan akun. Kalau panggilan akun kata Baba. Kata Baba. Kenapa kata Baba? Jadi kita dulu tuh konten dubbing ya. Dubbing hewan, terusnya ya pokoknya dubbing lah, film-film jadul kita dubbing kayak Mutbi Crazy, terusnya Rossi, Sahrul Khan, Ronaldo, Jackie Chan gitu kan. Make logat bahasa orang tua, maksudnya bahasa tradisional orang-orang tua dulu kayak diem bae, ngejedog bae lo gitu. Untuk bocah ngelome bae Kak di situ gitu. Jadi bahasa orang dulu lah gitu, makanya kita tambahin kata Baba begitu. Kalau sama keluarga dipanggilnya apa? Ya Asmawi Sueb, Mawi lah paling. Wih, mana lu? Oh gitu. Kalau di Instagram kata Baba gitu ya. Berarti panggilannya Baba nih. Ya kalau sekarang orang udah pada kenalnya kata Baba, ya pada manggilnya Mbak. Gitu. Oh gitu. Sebelum ke podcast kok aku salfok sama cincinnya sih Kak. Oh gitu. Itu cincin apa sih gede banget? Ini cincin pandan. Gitu. Ini pandan Betawi nih. Ini pandan merah namanya. Ini pandan kapas. Pandan kelapa. Ini sama pandan merah, pandan oli, pandan kapas, ini pandan kelapa gitu. Enggak berat itu? Emang dari dulu kayak gitu pakainya? Enggak dari dulu. Jadi ini ada kisahnya juga nih. Jadi kita aktif di seni budaya, khususnya perguruan silat, terusnya palang pintu tradisional Betawi gitu ya. Kita aktif di dunia persilatan. Nah, kita punya banyak guru gitu, guru-guru silat, terusnya kenalan guru banyak. Ketika kita aktif di seni budaya nih, terusnya kita aktif juga di dunia konten, akhirnya kita dikenal orang banyak dah di sosial media. Nih guru-guru silat pada, oh ini suara lo gitu. Dulu kan kita nggak nongolin diri tuh. Oh gitu. Karena daber kan. Ya? Iya, daber. Oh ini suara lo, Mbak. Iya, kita itu tadinya memang ngumpetin diri gitu ya. Karena panjang lah ceritanya nih, ntar kita ceritain juga. Nah guru-guru udah pada tahu begitu, udah tuh kita di seni budaya juga aktif, di konten juga aktif. Banyak yang ngasih cenderamata, cenderamata kayak cincin, terusnya ini gelang. Oh iya tuh gelangnya apa ya? Ini gelang bahar. Ular ya? Gelang bahar. Oh apa bahar? Akar laut. Oh. Bahar. Asli akar laut. Asli akar laut, nih juga sama. Oh iya dua ya? Iya. Nih ini pemberian semua. Ya kalau peci mah enggak punya kita. Itu jadi pemberian cenderamata daripada tuan-tuan guru saya yang ada di Lembah Tanah Betawi dan sekenanya. Saya pakai terus gitu. Karena ini salah satu satu kenangan juga. Atribut. Terusnya aksesoris. Gitu aksesoris. Iya. Jadi tapi ada fase dilepas gitu ya? Iyalah, kalau tidur kita lepas nih. Ini banyak yang nanya juga, itu tidur lu pakai, Pak. Ya kagak gue lepas. Gitu. Kalau kita pakai ntar ada nyamuk gue tabuk, buset deh, kencang banget nih, sakit. Pada biru kita. Iya. Karena pernah sekali lagi tuh, ini make ginian, kagak kita lepas lagi tidur pulang capek gitu. Ada nyamuk, tepak be, lumayan. Biru juga kan kena ginian. Iya. Gitu kiranya. Berarti kemana-mana pakainya itu. Kita pakai. Jadi itu tuh dari guru-guru gitu ya. Dari guru-guru. Cenderamata dari guru-guru. Berarti ini murid yang yang takdim sama guru. Insya Allah gitu. Baik di guru olahraga khususnya silat, di guru belajar juga sama gitu. Intinya kita samina wa ta'na gitu. Masya Allah. Nah, Kak Baba, kita di podcast ini kita cerita-cerita. Ini kan tentang cerita kehidupan nih. Oke. Cerita kehidupan, mengulik cerita kehidupan kata Baba. Asik.
Kalau di Instagram kan apa ya, mungkin seru. Mengundang tawa orang. Tapi biasanya kata orang yang paling ceria itu sedihnya yang paling banyak. Suka bener dia nih. Gimana tuh? Cara apanya nih? Ya sebenarnya di balik tawa-tawa mengundang tawa orang tuh ada cerita sedih kan pasti. Iya pastilah ada. Ceritain gitu dong. Gitu. Fase terendah apa? Fase terendah apa? Sebenarnya enggak dikatakan sedih banget enggak, dikatakan kecewa betul ya tidak, gitu ya. Paling kayak model kita enggak sama yang lain gitu kayaknya sih. Ya, yang saya lihat nih. Ketika kita boleh kan nih ngomong yang sebenarnya? Boleh dong. Bebas ini. Boleh, yang penting kata Baba boleh kita ikut. Oh gitu. Jadi ketika kita menyuarakan kebenaran, banyak sesuatu yang emang di cancel gitu. Baik dari segi syuting, terusnya brand ambassador. Ketika kita menyuarakan kebenaran, dianggapnya apa ya? Ya gitulah. Karena enggak sedikit banyak kejadian begitu sama saya, begitu kiranya. Sedihnya di situ doang. Kenapa kalau kita menyuarakan kebenaran di kita punya negeri ini dikatakan intimidasi enggak ya? Ya mungkin dari ada pihak-pihak tertentu yang ngompor-ngompor ini jangan dipakai itu. Ya akhirnya kayak begitu. Gitu. Jadi kan yang namanya bentuk endorse itu kita harus jujur nge-reviewnya gitu. Iya, enggak. Jadi ketika saya menyuarakan kebenaran nih, katakan kita kritik tentang oknum pemerintah yang salah, gitu kan. Katakan kita ngebantu menyuarakan daripada Palestina. Oh iya. Katakan kita menyuarakan aksi bela Islam dan sebagainya gitu kan ya. Nah itu mungkin masih banyak disebutnya apa ya, Islamofobia apa bagaimana kita fobia gitu. Iya, jadi banyak kerjaan saya yang tadinya deal jadi nggak jadi gitu karena unsur tersebut gitu. Paham? Iya paham. Gitu kiranya nyonya. Nah selain itu ada nggak sih kayak urusan pribadi gitu tentang percintaan, tentang keluarga, tentang apa gitu? Itu kan tentang kerjaan ya jatuhnya. Iya. Tentang yang lain, tentang kehidupan banget gitu. Tentang kehidupan banget. Sebenarnya tentang kehidupan mah udah dari dulu sih ya. Sebelum konten juga kita udah nyobain bagaimana pahit manisnya gitu. Karena emang jujur saya itu sekolah cuma sampai kelas 5 SD. Oh gitu. Ya, kelas 5 SD selesai. Kenapa? Kenapa? Ya biasa bandel. Dulu kita kan zaman nakal lah, kita juga pernah nakal, kita pernah hitam gitu, kita pernah gelap. Gitu. Nah, 2001 bapak saya meninggal tuh tahun 2001. Bapak kakak. Ya, bapak saya gitu, masa bapak teteh. Jadi bokap saya meninggal, kiranya hilang arah lah kayak gitu, kehilangan sosok orang tua, seorang ayah gitu ya, yang enggak ada yang ditakutin gitu. Karena kalau ibu mah kan enggak begitu galak paling ya, biar kata galak tapi sayang. Tapi kalau bapak mah kan galak juga, bisa main sentil, main sapu. Ketika kehilangan ayah tuh kita hilang arah gitu. Ntar bolos sekolah, masih SD padahal bolos sekolah. Ntar pada sekolah kita malah ke UI gitu kan, ke Pondok Cina nyari biji karet. Dulu orang bocah-bocah dulu kalau pada bolos pasti lari ke Pondok Cina nyari biji karet tuh. Tahu biji karet? Ya dulu biji karet yang diaduk begini nih, tahu kan? Iya tahu. Itu buat apa? Ya kan musim dulu mah. Dulu tuh permainan dulu tuh, makanya nggak kayak sekarang. Sekarang kan bocah musim apa kayak ayo deh ngutekin HP megangnya. Kalau dulu kan ada musimnya, musim layangan, rame. Musim keleci, kelereng, iya kelereng. Terus musim biji karet rame. Musim mandi kali rame. Jadi sering bolos lah. Iya intinya seperti itu gitu. Terus? Ya dari bandel bolos sekolah dan lain sebagainya, akhirnya kita ya keadaan ekonomi susah, terusnya orang tua perempuan juga nggak kerja ya kan, akhirnya saya mutusin buat tinggal di pasar gitu, tidur bangun di pasar itu saya. Ngapain tuh di pasar? Ya jualan gantong, di pagi hari itu jualan gantung kita, ya siang main bola sampai sore. Kalau sore hujan kita ngojek payung di stasiun tuh, ngojek payung. Biasanya kalau yang seru itu ketika ngojek payung
orang yang turun dari kereta AC. Dulu kan masih ekonomi ya, yang AC masih jarang. Itu perebutan tuh kalau ada yang turun dari kereta AC. Oh gitu. Ya bayarannya soalnya mahal pada. Gitu baik ngasihnya gitu. Kiranya. Terus sekarang usianya berapa sih kata Bapak? Kalau umur kita nggak ada yang tahu ya. Iya gitu. sih, maksudnya. Kita di sekitar umur dari 93-an lah. 92. 92. Aduh, suruh ngitung Ya, lagi. pokoknya sekitar biar dia yang pada ngitung nih para penonton ya. Silakan hitung umur Jadi 30-an ya? Ya, sekitar segitu, 93, 92. Oh, Masya Allah. Jadi berarti di balik itu semua sebenarnya ada kisah yang membuat Kak Baba itu pastilah ada rasa ingin ya berpendidikan tuh ya. Iya. Tapi kondisi dan keadaan waktu itu tidak mendukung. Dari segi mental mungkin keganggu gitu kan karena hilangnya sosok ayah gitu. Terus mulai bangkit di sosial media itu ada pikiran, oh aku mau bangkit nih di sosial media. Itu gimana awal mulanya? Wah, itu ceritanya panjang dah. Oh gitu. Karena emang semua itu dari perjuangan gitu. Singkatnya deh. Singkat be ya. Iya. Ya, pada 2016 itu belum masih banyak orang megang HP bagus lah gitu. Masih zaman warnet lah katakan. Kita main warnet. Ngeliat ada salah satu konten, wah ini lucu nih. Bisa nggak nih gue bikin gini? Coba aja. Gitu. Bikinlah kita asal-asalan. Nggak terlalu persiapan dah. HP juga apa dulu ya, pokoknya HP masih HP bojot lah gitu. Kita download aplikasi Kin, kita dubbing, udah tuh kita upload aja asal-asalan. Nggak tahu. Apa tuh, Facebook atau Facebook. apa? Facebook dulu. Facebook nggak taunya rame tuh. Kita nggak buka selama seminggu, nggak taunya di Facebook rame sampai 11.000 kali bagikan. Gitu. Terus ada yang ngechat saya, bang itu video lo rame tuh di Facebook, di status WA juga, bikin Instagram aja bang, bikin akun Instagram. Kita belum tahu Instagram itu apa gitu. Cari aja di aplikasi apa, Play Store ya. Iya. Ini bukan bang yang warna ungu, kita kata iya itu bang. Download aja, kita download, bikin. Nah kita upload 4 video, Jackie Chan, Rossi, Shahrukh Khan, Ronaldo. Tuh, itu icon dulu tuh. Kita upload, kita nggak buka selama sebulan tuh Instagram. Nah terus kita buka lagi selama sebulan. Pas habis sebulan itu nggak tahu-taunya langsung 36.000 kalau nggak salah. 36.000 follower. Dari situ kita lihat gede gitu ya, pengikutnya banyak. Kita lanjutin aja gitu. Ceritanya jadi begitu gitu. Karena banyak yang suka. Jadi benar-benar merintis banget ya. Iyalah. Kalau zaman sekarang kan main sosial media misalkan kadang untung-untungan tiba-tiba FYP gitu kan. Tapi kan kalau Kak Baba kita tuh dari benar-benar merintis dulu itu kan sosial media belum ini banget ya. Belum wow banget gitu. Belum wow, masih zaman feedgram. Iya. Dulu kan zaman feedgram itu kita bikin video tuh kalau enggak 1 menit kayaknya kurang asik gitu ya. Kalau sekarang kan bikin video 15 detik ya udah segitu. Kalau dulu enggak tuh zaman feedgram, pokoknya wajib 1 menit udah selesai. Zaman feedgram dulu ada Fufu feedgram, ada Banun, terusnya ada Ijal TV dan lain sebagainya, terus yang Marco, yang lain sebagainya gitu. Gitu. Terus sekarang kesibukannya apa? Ngonten aja gitu. Kesibukan kita kadang ya di silat gitu ya, di latihan silat, terusnya kalau ada undangan pernikahan palang pintu, kita palang pintu dan lain sebagainya pokoknya gitu. Kayak misalnya ada kerjaan ya kayak gini, terusnya ada kerjaan di sana juga kita bukan buka sih sebenarnya. Jadi kita buka ruang teman-teman yang pada mau belajar ngonten gitu dari nol, kita bantu buka itu juga kita gitu, tapi enggak yang komersial atau bayar gitu, enggak. Karena kalau dia punya kemauan aja gitu, kita bantu begitu kiranya. Berarti kesibukannya sekarang memang pure di situ ya? Iya. Ada kesibukan lain nggak? Kesibukan lain enggak kayaknya. Sehari-harinya? Sehari-hari ya paling tidur, ngopi gitu, udah gitu aja. Namanya apa ya, amal, kita juga amal anak malam gitu. Oh gitu. Anak malam tidurnya itu rada pagian baru tidur, baru bangun siang. Malamnya gitu. ngapain? Jagain bumi.
Oh, jagain bumi. Iya, begadang. Oh, berarti kalau bumi aman yang jagain kata Bapak ya? Nah, iya. Dan orang-orang yang begadang lainnya begitu. Oh, gitu. Nah, ini kan bulan Ramadan nih, Kak. Ya. Pasti kan ada ibadah-ibadah khusus yang Kak Baba lakukan. Iya. Untuk mendapatkan keberkahan. Ada nggak sih? Boleh share amalan-amalannya? Kan setiap orang punya amalan yang berbeda ya? Iya. Pengen tahu nih dari kata Baba, amalan khusus. Amalan khususnya ya paling kita ketika habis sholat subuh jangan langsung tidur. Biasanya tuh kita ya baca rotib haddad, rotib atos, kita tutup selawat nariyah. Minimal nih selawat nariyah tuh jangan lupa, jangan ditinggal nih. Yang saya amalin dari dulu ya. Kalau masih kuat, kalau kuat 3 kali baca. Kalau 3 kali udah bisa dilewatin, mau 7 kali baca dalam satu hari. Insya Allah itu bakal ada jalan maksudnya yang kita misalnya lagi ada masalah sesuatu, tahu-tahu ada jalan keluarnya aja sih, gitu. Yang saya rasain begitu kiranya. Insya Allah. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, sebelumnya kata Baba ini udah nikah belum ya? Kita masih joglo ya, kebetulan masih joglo, kita masih singlet gitu, belum nikah kawin apalagi pacaran yang serius gitu. Cuman kalau orang-orang kenalan sih ada gitu kiranya. Oh, lagi kenalan, lagi deket nih sama orang? Iya, deket. Banyak ada. Banyak pilihan apa 1-2 aja? Dihitung banyak ya enggak, dihitung dikit ya enggak gitu. Oh, jadi sedang lagi proses pencarian gitu. Lagi proses pencarian, lagi nyari yang cocok-cocokkan lah kiranya begitu. Kira-kira targetnya tahun ini atau tahun depan? Target kan setiap orang punya target nih. Ya, target kita sih di tahun depan. Depan? Ya, kayaknya di tahun depan. Karena kan kita minang seorang wanita itu nggak cukup pakai sesuatu. Maksudnya harus wah lah gitu. Oh, berarti udah ada yang ke ini ya, udah ada yang kecantol. Ada. Cuma lagi proses seleksi gitu. Seleksi, masih seleksi alam. Seleksi alam. Seleksinya apa aja emang? Ketat gitu. Ya kita kan nyari seorang wanita itu yang tidak mengkekang kita gitu ya. Ketika kita di luar WA harus dibales, terusnya lagi ngapain pap, terusnya udah makan belum. Minggu lapar makan lu apa? Ya ada tipe-tipe wanita lah kata Baba apa tuh? Ya begitu, enggak mengkekang. Terusnya jangan terlalu ceriwis gitu. Ceriwis itu apanya? Gimana tuh? Ya kayak kecintilan gitulah. Gitu. Ya terus bisa jaga nama baik, udah selesai itu aja. Gitu. 3. Ya. Banyak kan yang begitu? Hah? Banyak. Banyak. Ya tapi enggak semua banyak gitu. Gitu. Kadang di belakang makan kentut baik. Nah, kalau Baba kita kan sering lihat nih di sosial medianya ya. Kata Baba ini sering ngajak netizen buat bantu orang-orang Palestina. Iya. Nah, itu motivasinya apa sih kata Baba? Kok sampai kayak pengen banget menyuarakan Palestina? Menyuarakan Palestina nggak kudu orang Islam, menyuarakan Palestina cukup jadi manusia. Karena di sono solidaritas kemanusiaan. Gitu yang kita lihat Palestina ini bukan sekedar bukan sekedar saudara, tapi udah banyak jasa juga buat Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka adalah mufti dari Palestina. Gitu. Bukan apa salahnya, udah kewajiban kita balas jasa mereka. Dan ukur kaso pakai pena. Ukurnya malam perlu cahaya. Masjid Al-Aqsa bukan cuma milik Palestina tapi milik umat Islam sedunia. Gitu. Itu salah satunya juga kita ngebela Palestina. Ketawa deh dirawat abis gajian kali. Gitu nyonya. Oh gitu. Habis gajian. Kalau kata Baba sendiri apa sih yang misalkan kayak bentuk bantu kita ke Palestina itu dalam bentuk apa aja? Banyak. Baik mau donasi keuangan, mau doa, mau kita bersuara di sosial media, itu kan salah satu support kita, cara ngebantu kita. Kayak Ari Untung, terusnya banyak salah satunya juga Bang Muhammad Hussein Gaza, teman kita juga kan. Bahkan
nggak nyangka-nyangka banyak orang Palestina yang mulu akun Kata Baba tersendiri, dari jurnalis yang Palestinanya, terusnya kayak suka ngobrol gak? Ya ngobrol, cuman dia pakai bahasa apa sih? Bahasa Arab gitu, tulisan Arab. Gua kata apa sih ini, dia bacanya huruf gundul gitu. Kadang diterjemahin, oh gini artinya. Intinya dari Palestina sono ngomong begini, terima kasih buat warga saudaraku yang ada di Indonesia, bla bla bla, pokoknya panjang dah. Kirain nyuruh Kata Baba ke sana gitu. Pengen banget ke sono, kiranya. Mudah-mudahan ada rezeki, ada rezeki yang bagus. Tujuan pengen ke sana ngapain? Satu, pengen ke Masjid Aqsa. Kedua, emang pengen tahu di sono kayak gimana sih gitu keadaannya. Terusnya orang-orang kayak gimana gitu. Yang kita Tapi lihat kan keadaan di sana emang lagi genting kan, apalagi di bulan Ramadan ini. kemarin kita dengar kan baru udah ada gencatan senjata kan, bukan? Tapi katanya bulan Ramadan ini masih dalam kondisi mereka belum aman gitu. Iya, belum aman mah udah pasti. Cuman kayaknya kalau buat petembak-petembak begitu, kayaknya tembak-tembakan kayaknya udah lagi stop gitu, kayaknya gitu. masih udah ada gencatan begitu kira. Kemarin sih lihat dari berita itu udah ada yang sekolah, udah ada yang ke pasar begitu. Oh, terus kalau misalkan seandainya ke sana nih Kata Baba, di sana mau ngapain aja? Di sono kita mau ngeliat anak-anak di sono gitu, gimana keadaannya, terusnya ceria apa enggak gitu. Ya terus terang kita kalau ngeliat di video-video begitu suka nangis sendiri gitu ya, nangis sendirinya. Emang iya suka nangis? Iya, masa kita buang apa kayak anak bayi gitu kan, ada yang udah pada berdarah-darah digotong sono, belum lagi yang ibu-ibu pada nangis-nangisin anaknya yang masih balita udah kena bom dan lain sebagainya. Coba kalau itu kejadian sama kita begitu, bagaimana? Dari situ sedihnya gitu. Terus banyak juga yang kita nggak habis pikir, orang-orang yang nggak ngebela Palestina gitu, malah apa sih namanya? Malah nyinyir. Udah sono lo, ngapain ngebantuin negara kita juga belum bener, ngapain ngebantuin negara Gimana kita? tuh tanggapannya Kata Baba terhadap mereka yang seperti itu? Buat mereka yang seperti itu, intinya ke Bengkulu pakai sepatu, cakep. ke Bengkulu mah kalau buat lu yang nggak mau bantu gitu, pokoknya kita gua ada panjang banget tuh pantun saya tentang Palestina. Ada coba di video. satu Ya kayak tadi kan, apa? ukur kaso pakai pena, ukurnya malam perlu cahaya, Masjid Al-Aqsa bukan cuma milik Palestina tapi milik umat Islam sedunia gitu, kayak begitu. Terusnya lagi apalagi tuh? hari Selasa berkelana mampir makan ke Cilebut, jika ada jutaan yang bela Palestina saya pastikan Anda ada dalam barisan tersebut gitu. Dan banyak lagi, intinya pantun saya tentang Palestina. Ini kameramennya ketawa juga habis gajian kali. Iya, kalau dia beneran habis gajian. Oh iya, gitu. Teteh belum? Udah? Udah setiap hari gajian. Okay. Oh boleh gitu. Kalau Kata Baba sering gajian ya di Instagram, dari Instagram? Kita gajian dari ngomongin gaji. Emang kan mau lebaran kita perlu gaji gitu ya. Apalagi gaji-gaji yang emang bisa dicampur buat makan bakso gitu ya. Penghasilan dari Instagram biasanya berapa sih? Pengen tahu. Ya itu yang tadi kita ceritakan, bahwa penghasilan dari Instagram itu enggak apa ya? Enggak memungkinkan gitu. Maksudnya enggak tetap lah gitu. Pernah mendapatkan berapa gitu? Pernah mendapatkan berapa ya? Alhamdulillah di angka 3 digit gitu ya. 3 digit itu berapa sih ya? Ya pokoknya segitu dah. 100 juta gitu. Iya, pokoknya Masya Allah. bunyi Udah cukup tuh ngehalalin orang. Nah, makanya. Main TikTok nggak? TikTok, Instagram, YouTube. Di TikTok suka live streaming nggak? Suka. Cuman kan kadang memang ya TikToknya sedikit apa tuh? Apa ya? Bingung juga gitu. Karena ini akun kelima nih, TikTok. Akun kelima? Kenapa? Iya, nggak tahu kenapa. Tahu-tahu kena ban. Terus dapat tegurannya itu 3 bulan kemudian baru dapat teguran. Seharusnya kan begitu ngupload harus sudah ada teguran. Ini enggak, 3 bulan baru teguran, video Anda melanggar ini. Akhirnya udah berapa kali kena tuh, hapus akun ke ban. Bikin lagi, begitu lagi. Sampai udah males banget main. Tapi kita pikir sayang juga ya, udah gitu banyak juga teman-teman yang DM, lanjutin aja bang, sayang video lo dicolongin orang doang. Gitu, dari lagu-lagu kita yang emang banyak. YouTube ada YouTube? YouTube ada. Udah ada penghasilan di YouTube? Ya kalau YouTube memang sebulan sekali dah itu mah.
gajiannya? Gajiannya. Berapa itu? Itu ya alhamdulillah cukup buat teman-teman semua, buat halalin, buat teman-teman, buat kru semua cukup. Begitu. Alhamdulillah. Jadi memang apa namanya pelajaran yang bisa kita ambil walaupun misalkan kita sedang mendapatkan musibah kayak putus sekolah atau apa, masih ada pintu-pintu rezeki lewat yang lain ya. Ada asal kita mau, asal kita sungguh-sungguh begitu kiranya. Barang siapa yang sungguh-sungguh berhasil. Begitu. Coba pesan dong buat netizen di sana biar tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa ini. Buat menjalani ibadah puasa? Iya. Menjalani ibadah puasa buat teman-teman biar pada semangat, pokoknya turun kabut udara basah di waktu subuh di pagi buta. Mari kita sambut bulan puasa dengan rasa hati penuh sukacita. Baju merah baru dicuci, setelah itu baru disetrika. Siapa gembira datang bulan suci, diharamkan jasadnya dari api neraka. Buah mangga baru dipetik, tapi sayang masih muda-muda. Semoga puasa kita lebih baik dari tahun yang sudah-sudah. Kiranya begitu. Masya Allah, kayaknya pantunnya banyak banget ya? Bukannya banyak, jadi kita bikin pantun sebanyak-banyaknya, kita hafal di otak gitu. Yang sekiranya kena kita tangkap gitu. Kayak misalnya pohon seri batangnya rindang, dikaji petik ambil yang merah, kau bidadari jika ku pandang wajahmu cantik tiada tara. Gitu. Pantun juga. Berarti pantun buat ngehalalin dia udah siap nih? Siap. Udah gitu. Siap. Gitu kiranya Nyonya. Berarti di rumah berdua aja sama ibu? Enggak, kita nge-base camp. Oh, base camp. Base camp sama temen-temen yang tadi kita bilang, temen-temen yang pada mau belajar di dunia ngonten, kita ajarin gitu dari nol. Bener-bener dari followernya nol kita ajarin di sana. Ya, alhamdulillah udah ada yang 138.000, udah ada yang 70K, udah ada yang 50K, udah ada yang... Dari pure dari hasil konten ya? Iya, kita ajarin ngonten ya gitu, kayak gimana sih cara ngonten di era sekarang gitu, karena kan makin kemari jokes itu berubah ya. Cara jokes berubah, kayak dulu saya dubbing kan nih, udah ganti era, udah beda jokesnya, udah beda gitu komedinya, maka kita ganti gitu. Kita hari juga kalau berkonten itu memang harus ngikutin zaman, ngikutin apa yang sedang tren ya. Iya, ngikutin zaman tapi jangan meninggalkan daripada ciri khas kita begitu. Itu nggak berat, Mbak? Kata Baba, nggak berat kan? Ini sebenarnya nggak berat kan ya? Nggak berat. Makanya maksud kita masih ada yang segini nih. 1,5 kilo. Oh iya. Kita punya. Cincin. Iya, cincin. 1,5 kilo cincin. 1,5 kilo. Waduh. Beratnya cuman emang buat kontes doang itu. Ya di IG dah pokoknya ada tuh. Kita udah upload. Makanya banyak buat orang, "Wah, itu batu apaan itu? Batu ntar maharnya batu akik lagi." Oh, perempuan kita? Ya tergantung, bisa batu marmer yang segini kita bikin cincin dan kalau enggak kita gantungin di leher. Gitu. Oh iya, Masya Allah banyak banget nih manfaat yang kata Baba ceritain ya teman-teman. Intinya tuh tadi kata Baba cerita tentang apa namanya menjalani hidup yang harus terus semangat ya. Semangat. Nah, aku mau tahu dong menurut kata Baba nih kalau misalkan kita dititipkan harta banyak soal Palestina tadi ya, tapi kita kayak nggak ada rasa peduli, itu gimana tanggapannya? Ya kurang aja menurut kita. Rasa kemanusiaannya dipertanyakan, rasa persaudaraan Islamnya dipertanyakan. Karena Islam itu kan yang kita belajar gitu ya, seumpama tubuh ada yang terluka maka sakit semua gitu. Ketika umat Islam ada yang luka kita diem aja, berarti bukan bagian daripada kita begitu kiranya. Jadi pesan buat teman-teman yang masih dikasih umur sehat atau apa, coba buat peduli dengan kaum Palestina gimana tuh Kak? Pokoknya buat teman-teman kita tetap peduli Palestina, bergerak pemuda-pemudi untuk bantu Palestina, ulurkan tangan serta doa untuk mereka di sana. Kami Indonesia setia bersama Palestina, bersuara untuk Palestina. Kiranya begitu, yang punya harta kita sama-sama bantu di Palestina dari segi donasi, terusnya doa, bersuara di sosial media dan lain sebagainya. Kiranya banyak yang bisa kita lakuin untuk Palestina. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Apalagi di bulan Ramadan begitu. Minyak harganya mahal, buah Saudi makan naga, banyak-banyak kita beramal, insya Allah kita masuk surga begitu kiranya. Amalnya kata Bapak kayaknya banyak banget ini ya amalannya. Siapa? Amalannya ya enggak Bapak juga sama kita kok. Ya kan yang nyatet mah dia entar malaikat. Orang sekarang yang nyatet ditulis apa?
Iya maksudnya banyak yang ditulis, yang dicatat amalan gitu kiranya. Tapi sholat sunnah kayak gitu sering dikerjain ya? Kalau buat itu kita jujur karena emang rada jarang-jarang lah, nggak begitu. Paling wirid aja gitu. Iya, model wirid terus yang ngaji, hadiran, ya tiratulahmi ke rumah guru gitu. Kenapa di Instagramnya itu ada tulisan apa tuh anak bojong gede apa? Bocah ya? Gua bojong gede. Ya karena kita orang bojong gede. Oh, emang karena orang bojong gede aja gitu. Ya, dari lahir di situ. Dari lahir dan salam Bhinneka Tunggal Ika begitu. Salam Bhinneka Tunggal Ika itu emang dari dulu, dari sebelum saya emang aktif. Maksudnya belum begitu serius di konten. Ya di bio itu tertera salam Bhinneka Tunggal Ika itu dari dulu, itu udah dari 2016 akhir lah kalau nggak salah. Begitu. Insyaallah, makasih banyak nih kata Bapak. Sama-sama, begitu. Kak siapa sih namanya, lupa kita. Emang kita belum kenalan ya? Ya makanya dari tadi ngobrol kita kenalan dulu apa belum? Aku udah bilang halo. Tadi aku bersama aku Fahira. Oh Fahira, ya Kak Fahira, thank you very much. Ini Sunda tuh kalau F jadiin P. Fahira bukan P. V ya. Fahira, thank you very much.co.id @yahoo.com. Begitu. Nah sebelum ke akhir nih closing statement dulu. Closing statement buat teman-teman agar tetap semangat menghadapi ujian-ujian yang melanda mereka. Karena kan biasanya tuh ada yang putus asa. Iya. Zaman sekarang apalagi ada, coba kata Baba sering dengar kan berita-berita tentang kayak pembunuhan, bunuh diri, penceraian. Nah pokoknya banyak lah yang hal-hal. Apalagi soal pembunuhan tuh banyak banget sekarang. Digorok lah, di inilah itu. Makanya saya kan rilis lagu kemarin tuh. Apa tuh? Tentang stop tawuran. Kita bikin lagu kemarin, kita baru rilis. Coba dong, gimana lagunya? Jangan stop tawuran, judulnya stop tawuran. Jadi enggak, coba nyanyiin. Oh, jangan biarkan air mata ibu lu mengalir cuma gara-gara tingkah laku konyol lu bro. Tinggalkan fase itu, ayo kita cari ajang yang lebih bermutu. Gitu nadanya? Itu di awal. Hobi bocah sekarang sibuk nyari jati diri, bikin aliansi jaket tebel isolasi, kagak naik motor tapi sibuk pakai helm, bawa celur corbek tawurannya tiap malam. Gitu dan seterusnya. Rap. Iya. Rapnya gitu doang? Ya panjang, kalau mau di YouTube saya tonton sono. Oh jadi Kak Baba itu setiap karya itu menghasilkan karya itu dari sebuah kejadian gitu. Dari sebuah kejadian, ya baik korupsi dan lain sebagainya gitu. Ada lagu buat korupsi? Ada. Apa tuh? Korupsi lagi, ditangkap minta remisi, pada doyan korupsi selagi sempat, uang rakyat dia sikat dia embat. Koruptor emang mainnya rada hebat, gerak cepat nyolong duit jangan lambat. Para koruptor tikus-tikus berdasi, duit triliunan dia bawa lari, ngakunya sih dia paling NKRI, nggak taunya tetot. Di YouTube aja langsung ya gitu. Iya banyak banget sekarang yang korupsi ya. Korupsi triliunan, hukumannya amat ringan, di penjara cuma 6,5 tahun. Palingan hukumannya amat ringan. Tambang emas di keruk, hutan negara digaruk, udah punya banda banyak masih aja pada maruk. Hey! Intinya begitu. Gimana soal pertama kemarin? Pertama kita enakan kedua kayaknya ya. Karena zaman sekarang tikus tuh minumnya pertama gitu. Tikus doyan loh. Emang iya? Tikus doyan pertama? Tikus doyan pertama. Terusnya tikus doyan. Mabuk belum mati. Doyan timah. Tuh tikus. Doyan timah, doyan pertama. Luar biasa pokoknya dah tikus-tikus kita. Gitu. Tapi di rumah aku nggak ada tikus sih. Nggak ada. Ya bagus, alhamdulillah. Di rumah pribadi kan. Tapi di rumah bersama banyak sekali tikus kita. Di rumah bersama. Iya di rumah bersama kita. Kita kan rumah kita bersama. Dalam satu bingkai. Rumah apa? Ya rumah ini. Rumah Konoha kita. Nah, gitu. Terus banyak tikusnya banyak gitu? Banyak tikusnya. Gitu ya. Kan ada penangkap tikus yang apa tuh alat penangkap tikus itu? Alat penangkap tikus itu memang ada, tapi ketika alat penangkap tikus itu bekerja sama dengan aliansi mereka, maka tikusnya ditangkap tapi lumbung tikusnya dipiara, gitu. Sarang tikusnya. Nggak tahu sih, aku soalnya takut tikus. Iya, karena tikus itu memang harus diberantas sampai akar-akarnya, gitu. Hari Selasa ke Cikini. Manggil Gambang buat hiburan. Jika bangsa kita terus begini bisa-bisa diambang kehancuran. Gitu. Jadi mau melihat negara kita yang seperti ini, kata Baba mau bertingkah apa nih? Apakah sebagai warga negara diem aja apa gimana? Ya harus bersuara lah, karena
suara anak bangsa untuk keberlangsungan bangsa itu sendiri. Banyaknya pengangguran karena apa? Banyaknya di PHK sampai ribuan pekerja ya, buruh itu banyak yang di PHK. Akhirnya banyak pengangguran karena apa? Itu kita harus pikirkan. Indonesia ini negara kaya, ketika banyak yang korupsi itu susahnya dampaknya buat rakyat, bukan buat negara. Banyak orang yang ngomongkan ini merugikan negara. Saya bilang negara emang nggak rugi, tapi yang rugi rakyat. Banyak yang nganggur karena korupsi, banyak yang bunuh diri karena korupsi, banyak yang ngutang karena korupsi, banyak yang judi online karena korupsi. Semua pangkatnya di korupsi itu harus dipangkas. Begitu. Kiranya. Ada cita-cita mau jadi pemimpin nggak? Enggak, kita cukup jadi pengkritik saja begitu. Gitu. Tapi kritik dalam ya jalur yang sehat gitu, bukan wah maki-maki enggak. Pernah demo enggak? Itu tentu kita kalau buat demo ya emang biang ya kita turun terus gitu, baik. Itu kalau demo gitu didengar gak sih? Sebenarnya ya yang kita tahu ya mau didengar mau kagak, yang penting kita udah menyampaikan daripada aspirasi kita begitu kiranya. Tapi dari situ alhamdulillah kan namanya ada yang ngedenger juga. Alhamdulillah. Closing statementnya tadi belum. Closing statement. Tadi kan mancing lagi jadi panjang makanya. Pesan-pesan buat teman-teman yang kalau lagi ada di titik hancur hidupnya harus tetap semangat gitu, gimana? Closingnya begini. Sukses manfaat jadikan tujuan. Sukses nggak mesti jadi orang kaya, manfaat nggak mesti jadi orang pangkat. Ketika lo sukses, lo menjalani sesuatu sudah lo capai, itu namanya sukses. Ketika manfaat, ketika lo nggak berpangkat atau lo bukan S3 atau bukan apa, tapi lo bisa manfaat buat orang lain, itu lo manfaat. Intinya sukses, manfaat jadikan tujuan. Sukses nggak mesti jadi orang kaya, manfaat nggak mesti jadi orang pangkat. Jadi orang yang sukses dunia akhirat. Orang yang sukses dunia akhirat akan kelihatan ketika meninggal dunia. Apa yang nyelawat banyak, apa yang ketika dia udah dikubur masih banyak yang ziarah, intinya itu dia orang yang sukses. Kiranya begitu. Masya Allah. Aku sebelum kita berpisah ya, boleh pegang itu nggak? Oh boleh. Dilepas gitu. Oh gitu dilepas. Penasaran aku. Berat banget. Berat kan? Terus gini. Ini berat banget loh. Iya berat ya. Ya Allah. Gimana yang sekilo kita kan? Ini kalau dijual bisa nggak? Itu kita nggak jual. Udah ada yang nawar 390 ribu 5 triliun 6. Kita triliun? Serius? Bohong banget, Bang. Kalau triliun pasti diambil, Bang. Kan karena di dunia ini penuh dengan kebohongan. Berarti kamu bohong? Iya bohong. Siapa yang mau beli cincinnya sampai triliun? Tapi kalau ada yang mau silakan ya. Ya. Gitu. Nanti uangnya mau buat apa? Buat Palestina dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu triliun, apa? Dan lain sebagainya. Iya kayak bantu pondok pesantren, terusnya yatim piatu, apa dan lain sebagainya. Yuk dilelang ya teman-teman. Ya berapa triliun ya? Apa miliar? Silakan. Silakan. Kalau 200.000? Oh jangan dah itu mah, karena kenangannya berat dan banyak gitu. Memang kenangan itu lebih berharga ya. Berharga. Dan berat juga ya. Iya. Mau pegang nggak? Masih mau kan? Itu mah berat banget. Gak pegel itu abisnya itu nanti minta pijet ya? Enggak lah, emang udah biasa ini. Oh. Udah biasa. Kirain abisnya pijitin dong gitu. Ora. Oh, ora. Udah biasa ini. Udah biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah kita tadi udah ngobrol banyak banget tentang kehidupan kata Baba. Ternyata di balik keceriaannya kata Baba itu ada kisah yang menurut kita tuh siapa sih yang nggak mau sekolah ya? Yes. 5 SD sampai 5 SD doang loh. 5 SD. Tapi buat teman-teman jangan ngikutin sekolah terus sampai panjang ya. Kalau kata Baba soalnya bukan karena ekonomi ya? Iya. Karena nakal ya? Nakal juga. Oh gitu. Dan ekonomi gitu. Tapi kan ayo udah karena nakal deh. Akhirnya panjang lagi nih. Ya, di balik keceriaannya kata Baba ini, kesuksesan ini ternyata pasti ada yang tadi sempat di pasar ya jualan. Ya, jualan apa tadi? Kantong kresek. Jualan kantong kresek doang. Tuh jualan kantong kresek di pasar, terus juga banyak lah ya kisah-kisahnya ya. Yang mana sampai sekarang juga masih menjadi cerita pahit mungkin karena masih proses pencarian. Ya.
Wanita ya? Yes. Pasti Wanita. butuh penghibur kan? Seorang penghibur juga pasti butuh penghibur. Oh iya, karena seorang penghibur ketika galau lebih galau daripada orang yang Oh gitu, galau. pernah nggak ada di titik galau? Ada galau. Apa? Galaunya paling galau tuh kenapa? Galau itu air isi ulang gitu. Air isi ulan. Iya. Galon itu. Kalau galau. Galau. Ya, Pernah nggak ada di titik galau? Iya, pernah lah. Galau karena apa? Cinta. Ya karena cinta. Karena cintanya kenapa? Hah? Karena cintanya Ya kenapa? maksudnya dilema gitu. Dilema antara dia dan dia gitu. Iya, satu enggak maksudnya kayak Gimana? gua lanjut apa enggak nih? Oh, Gitu. itu galau itu. Iya, galau. Sempat nangis gak galau ya? Gua enggak. Oh. Kita enggak kayak Cabelita. Gitu. Terus galau apa lagi? Galau sama orang tuanya gitu. Tapi ujung-ujungnya lanjut sama itu. Bismillah sih, mudah-mudahan gitu. Iya. Bagaimana be jalannya dan ntar kita. Terus galau, berarti galau soal cinta aja nih? Ya kalau soal cinta dan lain sebagainya ada juga. Tapi kalau soal cinta itu memang sangat susah untuk dihilangkan ya. Itu bisa merekat sampai darah daging juga pikiran. Sampai darah daging. Iya, maksudnya sampai pikiran, sampai kita gara-gara galau cinta sampai kagak ngonten, terus males ngonten dan lain sebagainya begitu. Masya Allah. Oke teman-teman, jadi tadi ada seorang Kak Baba juga, kata Baba juga ada fase di masa galau ya. Ada. Galau soal percintaan. Ya. Kita doakan semoga perjalanannya baik-baik aja mulus sampai pernikahan. Amin gobol bejahi toha rasul. Apa lagi? Ya udah, amin. Oh ya, amin. Tadi udah kan closing statementnya. Makasih banyak loh kata Baba. Sama-sama, Kak udah Vera, sharing. gitu. Fahira ya. Oh, kayak Kak Fahira. Iya, Ya. bukan P ya. Dasar Sunda tuh kan. Makasih banyak udah berbagi cerita di podcast Ceku ini. Ceku. Podcast Ceku, cerita kehidupan. Apapun yang bermanfaat, ambil dan buang yang buruknya. Share sebanyak-banyaknya biar menjadi amal jariah kita ketika itu bermanfaat untuk kita. Terima kasih, saya Azmina Bila dan Saya kata Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.